Namun, ini tidak berarti bahwa mereka akan menyerah. Saat Kinan dan Vano sedang istirahat untuk makan siang, Jesse dan kelompoknya datang untuk mengajukan ide-ide mereka. Kinan sedikit terkejut. "Kalian punya ide untuk menyelesaikan ini?" Sam mengangguk. "Ya, tapi kami ragu mereka bisa berguna." Vano memutuskan untuk menghibur mereka dan menjawab, "Baiklah, mari kita dengarkan." Sam terbatuk dan berkata, "Gagasan pertama kami adalah membuat senjata super dan kemudian meminta setiap negara menembakkannya pada saat yang sama dan menghancurkan semua satelit di luar angkasa. Bagaimana pendapat kalian tentang itu?" "Tentu saja, kami tidak tahu apa jenis senjata itu." Kinan menggelengkan kepalanya. Ide semacam ini pasti sudah dilontarkan oleh PBB, tetapi sangat sulit untuk diwujudkan. Pembuatan senjata tidak sulit, tetapi akan memakan waktu dan 1 bulan tidak cukup. Selanjutnya, satelit menyebar terlalu jauh di luar angkasa, kita akan membutuhkan terlalu banyak senjata. Satu hal lagi, saat kita memulai sesuatu dengan skala ini, itu akan memberitahu Boy William. Kalian telah melihat seberapa cepat dia bisa bereaksi, tambah Vano. Wajah kelompok Sam segera menjadi gelap. Satelit yang dirancang oleh Boy dapat ditembakkan pada saat itu juga. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menembakkan senjata mereka sebelum Boy membuat satelitnya jatuh dari langit. Tidak masalah, mereka masih punya ide lain jika yang ini tidak berhasil. Bagaimana dengan ini? Jesse bersemangat untuk mengajukan idenya. Kita bisa membuat semacam sistem anti udara seperti medan magnet raksasa untuk mengusir satelit-satelit ini kembali ke luar angkasa. Dengan cara ini satelit-satelit ini tidak akan bisa datang ke bumi, dan kita mungkin bisa menggunakannya untuk menyerang Boy William. Karen menambahkan, tetapi kami juga tidak tahu bagaimana cara menggunakan sistem anti udara seperti itu. Tetapi ada begitu banyak ahli di dunia, mereka seharusnya tahu bagaimana melakukannya. Kinan sangat terkesan. Itu bukan ide yang buruk. Sungguh. Jesse bersorak bersemangat. "Kinan, apakah kamu setuju dengan ide ini?" "Ini ideku. Apakah menurutmu itu akan berhasil?" Kinan tersenyum. "Itu bisa berhasil, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa diciptakan di era ini. Lebih jauh lagi, efeknya tidak akan begitu jelas karena kita tidak memiliki teknologi untuk menciptakan medan magnet yang begitu besar dan kuat. Bahkan jika satelit meledak beberapa ribu meter di atas tanah, itu bisa menyebabkan kerusakan besar pada dunia. Jika Boy cukup gila untuk mengisi beberapa dari mereka dengan asam untuk menciptakan hujan asam, maka dunia akan tamat. Oleh karena itu, mereka memveto rencana ini juga." Jesse menghela nafas kecewa, "Jadi ini juga tidak akan berhasil." Richard tiba-tiba menimpali, "Itu sebabnya aku mengatakan semua ide terlalu keluar dari dunia ini. Dari caraku melihatnya, kita harus berpura-pura menyerah untuk memancing Boy keluar, dan kemudian kita menangkapnya dan membunuhnya. Ini dia solusi paling efektif dan langsung." Ide ini juga diveto. Vano berkata dengan lembut, "Boy William terlalu berhati-hati untuk jatuh pada hal seperti itu. Tanpa kepercayaan penuh, dia tidak akan turun ke bumi. Ketika dia melakukannya, orang-orangnya akan selesai meneliti sel-sel memori. Dengan sel-sel memori, dia dapat menghidupkan kembali dirinya sendiri. Si brengsek ini, lalu bagaimana kita membunuhnya?" tanya Sam dengan marah. Leo menyeringai dan berkata, "Dari caraku melihatnya, cara yang paling masuk akal untuk menghadapinya adalah dengan mengambil alih satelit-satelit itu. Tanpa mereka mengancam kita, kita akan memiliki lebih banyak waktu untuk membuat rencana untuk menghadapinya." Kinan mengangguk. Itu adalah ide terbaik, tetapi mengambil alih satelit-satelit itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. "Kinan, bagaimana denganmu? Apakah kamu punya ide?" tanya Jesse. Kinan menggelengkan kepalanya. "Tidak,
Kita telah melewati banyak ide, tetapi semuanya terlalu berisiko. Solusi teraman adalah membuka kunci superkomputer ini untuk melihat apakah kita dapat mengumpulkan lebih banyak informasi untuk menangani Boy William. Bagaimana jika tidak ada apapun di superkomputer yang membantu kita menanganinya? Kinan terdiam sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu sebaiknya kita bersiap untuk diperintah olehnya. Semua orang terdiam. Sebelumnya Sam Richard mengira dunia memperlakukan mereka tidak adil. Pada kenyataannya, mereka terkadang berharap dunia berakhir juga. Namun, saat itu, mereka merasa dunia sebenarnya adalah tempat yang indah. Setidaknya ada banyak kebahagiaan yang terjadi di dunia. Kesimpulannya, meskipun terkadang ada kesedihan, dunia yang lebih besar hidup dalam kepuasan dan kegembiraan yang sederhana. Karena itu, mereka tidak ingin dunia berakhir. Mereka tidak menginginkan penguasa tirani seperti Boy William. Dari cara dia mengancam dunia, mereka tahu dia tidak akan menjadi penguasa yang adil atau bahkan manusia yang bermoral. Dia tidak akan baik kepada dunia atau adil terhadap kemanusiaan. Dunia di tangannya akan menjadi neraka. Wajah mereka tergambar memikirkan masa depan mereka yang gelap. Kinan meletakkan piringnya untuk menghibur mereka, tapi tidak perlu terlalu tertekan. Sampai menit terakhir, kita tidak boleh menyerah. Tapi ada cara lain apa? Bukankah lebih baik jika seseorang di luar angkasa bisa membantu kita membunuh Boy William? Jesse menghela napas putus asa. Sam tiba-tiba bertepuk tangan dan menunjuk Kinan dan Leo. Orang tuamu mungkin ada di luar angkasa, kan? Tidak bisakah kamu menghubungi mereka untuk membuat mereka membunuh Boy William? Leo tertawa. Apakah kamu pikir aku akan menunggu sampai sekarang untuk menghubungi mereka jika aku bisa? Kinan, kamu pasti memiliki beberapa cara untuk menghubungi ibumu, kan? Kalian berdua tahu komputer, jadi mungkin dia meninggalkanmu saluran komunikasi khusus? Karen tiba-tiba berkata, mungkin dia meninggalkanmu semacam cara unik untuk menghubunginya? Itu benar, Kinan, mengapa kamu tidak memikirkannya? Mungkin ada sesuatu di sana. Jesse mulai bersemangat. Sesuatu muncul di benak Kinan karena diingatkan akan hal itu. Dia tiba-tiba tertawa. Mungkin orang luar memiliki pandangan yang lebih bersih untuk melihat ke dalam. Kalian semua memang memiliki beberapa ide cemerlang. Ini adalah kedua kalinya kalian mengingatkanku tentang sesuatu yang penting. Terima kasih, aku akan menindaklanjutinya sekarang. Ayo pergi, Kinan dengan kegembiraan yang nyata kemudian menarik Vano pergi dan meninggalkan ruangan. Kelompok Sam buru-buru mengejar mereka. Kinan, apakah kamu dan ibumu benar-benar memiliki cara khusus untuk berkomunikasi? Kinan, tunggu sebentar, apa yang kami ingatkan padamu? Kinan memang teringat akan sesuatu. Ketika ibunya pergi bertahun-tahun yang lalu, dia meninggalkannya dengan cetak biru untuk robot simulasi. Dia mengingatkannya berkali-kali untuk mempelajari keterampilan komputernya, sehingga suatu hari mereka akan bertemu lagi. Namun, dia telah mempelajari cetak biru itu dari depan ke belakang. Tetapi mereka masih belum bertemu, dan dia tidak bisa mengerti mengapa ibunya memberikannya cetak biru untuk robot. Ibunya, dalam ingatannya, tidak terlalu tergila-gila dengan sains atau bahkan robot. Namun, sekarang dia sepertinya mengerti mengapa ibunya merancang hal-hal itu dan menyerahkannya padanya. Dia berdoa agar instingnya benar. Kinan membuka komputernya dan mengeluarkan cetak biru itu dari server cloud-nya sendiri. Vano mengerutkan kening dengan kebingungan ketika dia melihat cetak biru itu. Apa ini? Robot? Ya, itu adalah jenis robot simulasi manusia. Aku menggunakan cetak biru ini untuk membuat desain anggota tubuh buatan. Kinan mengangguk sedikit. Itu terlihat sangat nyata. Jika dibuat, aku yakin itu tidak akan terlihat berbeda dari manusia yang sebenarnya, gumam Sam yang terkesan.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi.